Oke, selamat malam. Ketemu lagi para pecandu narkoba. Kali ini kita akan membahas bahaya narkoba bagi generasi muda. Kalian yang masih muda, jangan coba-coba memakai narkoba. Ya, karena kalian udah tahu sendiri akibat dari memakai narkoba itu apa. Kalau belum tahu, simak dari awal, jangan di skip ya. Narkoba itu selain melanggar hukum juga nanti akan berakibat buruk bagi diri kalian sendiri. Di sini akan kita bahas ada beberapa definisi tentang penyalahguna narkoba. Adapun definisi dari penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sebagai berikut, diatur dalam pasal 1 angka 15 dan Undang-Undang Nomor 13 tentang narkotika. Yang pertama, perhatikan ini para pecandu biar kalian bisa. Pasal 1 angka 13. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Ini tentang pasal 1 angka 13. Ada lagi pasal 1 angka 15 yang berbunyi penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan. Jadi kalian udah jelas kan? Sampai di sini kalian udah jelas itu adalah hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Makanya kalian jangan coba-coba menyalahgunakan narkoba ya. Terus ada lagi pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan sebagai berikut. Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tuh, penyalahguna narkotika golongan 1 dipenjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 penjara paling lama 2 tahun. Serta narkotika golongan 3 dipenjara paling lama 1 tahun. Nah, terus apa yang dimaksud golongan 1, golongan 2, dan golongan 3? Narkotika golongan pertama seperti ganja. Kalian tahu ganja kan? Yang kedua adalah opium. Kalian tahu opium? Ketika adalah tanaman koka, sangat berbahaya jika dikonsumsi karena risiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Itu golongan 1 ya. Ada lagi narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 itu bisa dimanfaatkan untuk obat sesuai dengan resep dokter tentunya. Jenis dari golongan 2 ini kurang lebih ada sekitar 85 jenis, diantaranya seperti morfin, alpravrodina, dan lain-lain. Itu contohnya ya. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Semua narkoba pasti seperti itu. Dan golongan 3. Golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan terapi. Ada yang tahu golongan 3 apa aja? Daun trompet. Iya. Pasti kalian udah familiar dengan hal itu kan? Berdasarkan jenisnya atau bahan pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 2 jenis. Narkotika jenis sintetis, narkotika jenis alami. Kalau yang jenis sintetis, morfin dan heroin contohnya. Kalau yang alami pasti kalian tahu, daun trompet, ganja. Kalau gorila masuk nggak? Gorila enggak. Lalu bagaimana dampak narkoba pada hidup dan kesehatan? Mari kita simak bareng-bareng sebelum kalian terlanjur. Dampak yang pertama adalah menyebabkan dehidrasi, sering ngelak. Pasti kalian semua udah nggak asing nih kalian namanya seret-seret ya. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan.
Itu seret termasuk ya. Halusinasi adalah salah satu efek yang sering dialami oleh penyalahguna narkotika seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebihan juga bisa menimbulkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Ini yang udah mendekati ke gangguan jiwa. Menurutnya tingkat kesadaran pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis berlebih berefek membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadarannya berkurang drastis. Mungkin kalian terlalu fly jadi gak sadar. Menyebabkan kematian. Ingat, dampak narkoba yang paling buruk jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi tinggi atau dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang. Jika dibiarkan akan bisa mengakibatkan kematian. Di berita-berita sudah sering diberitakan banyak kematian karena overdosis narkoba. Masih mau coba? Boleh. Gangguan kualitas hidup kalian jadi nggak berkualitas, iya kan? Nggak pakai aja udah nggak berkualitas, apalagi kalau pakai tambah nggak berkualitas. Terus lanjut lagi tentang ciri-ciri penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Perubahan penampilan fisik. Yang tadinya ganteng jadi gak ganteng, bisa jadi kan? Yang tadinya glowing jadi gak glowing, bisa juga kan seperti itu kan? Kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas. Intinya kalian susah bergaul, ya kan? Nah, emosionalnya tinggi, labil, masuk tuh. Berarti kalau kalian ada teman-teman kalian yang labil, emosinya tinggi, coba deh cari tahu lebih dalam, jangan-jangan dia pemakai. Suka berbohong dan memanipulasi. Ini yang paling penting nih. Kalau kalian punya teman suka bohongin kalian, ngutang, bilangnya seminggu lagi dibayar, tapi lama nggak dibayar-bayar, kemungkinan teman kalian adalah pecandu. Yang berikutnya adalah mudah sakit, daya tahan tubuh lemah, ya kan? Hujan sedikit masuk angin, ya kan? Kena angin dikit masuk angin, perlu diwaspadai itu. Merasa malu dan selalu merasa bersalah. Kenapa kebanyakan pacar itu cowok? Karena cowok itu selalu salah di mata cewek. Kayak gitu kan? Yang berikutnya adalah sakau. Apa itu sakau? Sakau terjadi saat pengguna narkoba tidak mendapatkan asupan narkotiknya. Kepengen yang berlebih. Setelah sakau, ini tidak bertanggung jawab. Nah, seperti kalian yang suka modus dan tidak bertanggung jawab, hati-hati. Nanti bisa-bisa kalian disangka pengguna narkoba. Suasana hati mudah berubah. Senang tiba-tiba sedih. Itu bisa dicurigai sebagai pengguna narkoba juga ya. Hati-hati nih kalau punya cowok seperti itu, terutama kalian yang cewek. Sangat tertutup. Hati-hati juga. Awalnya pemakai narkoba bisa merupakan seorang yang terbuka, tetapi saat narkotika menjadi dunia, pengguna menjadi sangat tertutup. Perlu dibedakan. Tertutup karena dia malu dan tertutup karena dia pemakai. Tapi berawal dari tertutup ini bisa jadi ujung-ujungnya nanti mengurung diri, memiliki masalah keuangan. Bukan cuma narkoba, judi pun bisa seperti itu. Sering menyalahkan orang lain. Nah, cewek-cewek, kalian jangan terlalu menyalahkan cowok, karena semua cowok belum tentu salah. Tapi semua cowok udah pasti salah di mata cewek. Ingat ya. Oke, seperti itu dulu dari kita. Barangkali ada saran, ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan jauhi narkoba. Tetap di Radian Flow. Terima kasih.